Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam budi luhur. Salam budi luhur. Alhamdulillah masih pada ingat semua ya salam budi luhurnya. Oke, di sini Ibu mewakili dari program studi arsitektur. Sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih ya untuk Oksa, Farhan, Fauzan, Sela, Ana, sama Ambar sebagai alumni yang ternyata pada saat kita undang masih bersedia hadir untuk berbagi ilmu dengan kita semua. Nah, pada kesempatan ini Ibu mengundang kalian itu untuk menyelenggarakan acara yang kita sebut sebagai tracer study. Ya, artinya semacam mencari data yang kita dapatkan, datanya itu dari para alumni. Nah, jadi Prodi Arsitektur itu nanti 2021 kita akan launching kurikulum baru untuk adik-adik kalian. Nah, sebelum launching kurikulum baru, salah satu tahapan yang harus kita lalui adalah melakukan tracer study yang fungsinya adalah untuk memberikan kalian itu memberikan masukan untuk kami sebelum kurikulum itu kami perbaiki menjadi lebih baik. Karena kan kalian nih yang sudah beberapa waktu yang lalu sudah mengalami kuliah ya di Arsitek Budi Luhur, ilmunya alhamdulillah sudah dapat, kemudian sekarang kalian sudah kerja. Tentunya kalian akan merasakan sejauh mana sih ilmu yang diberikan selama kuliah itu bermanfaat untuk bekerja, atau sebaliknya pada saat bekerja, oh kayaknya ada perlu tambahan ilmu nih buat adik-adiknya Bu, supaya bisa lebih settle lagi saat bekerja, lebih dari saya, maksudnya lebih dari kalian pada saat mengalami pertama kali bekerja. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan mungkin diskusi dulu ya secara bersama-sama. Jadi acara ini santai, relax gitu ya. Walaupun acaranya itu acara kampus formal, tapi kita relax aja gitu ya. Karena kan sekarang kalian bukan lagi mahasiswa kami loh, tapi sudah istilahnya apa? Teman kerja kami. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, walaupun nanti secara legalnya kita tetap akan memberikan kuesioner yang akan diisi oleh kalian setelah selesai acara ini. Cuman kan mungkin jauh lebih enak ya kalau kita bisa diskusi langsung, mendengarkan masukan kalian secara langsung ya. Oke, kemudian untuk kegiatan ini Ibu dibantu dengan, Ibu nggak ngenalin ya orang ini dosen kalian pasti udah kenal, tapi dibantunya biasa dengan Bunia sebagai kepala lab kita. Terus ada Pak Harfa dan Pak Dodi sebagai perwakilan dari dosen ya. Oke, nah di sini nanti kita akan gantian aja satu persatu. Ibu akan bertanya satu persatu. Mungkin karena di sini meja yang sebelah kiri ini udah diisi dengan para gadis-gadis dan ibu-ibu, mungkin yang ditanya dari sebelah sini dulu ya. Mungkin yang bapak-bapak dan yang bujang-bujang bisa ikut mendengarkan dulu. Ini nggak bujang Bu. Kan bapak-bapak dan para bujang. Oh iya. Masih bujang. Ada yang masih bujang. Aku ya masih bujang. Oke, kurang lebihnya seperti itu ya. Oke, sekali lagi ucapkan terima kasih. Weekend harusnya beristirahat ya bersama keluarga, tapi masih dikerjain aja ya sama mantan dosennya. Oke, yang pertama mungkin yang paling dekat aja kali ya. Dari Ambar nih, punya pengalaman gak sih Ambar atau yang mau diceritakan? Atau perkenalan diri dulu. Oh ya, kali, nanti perkenalan diri nih Ambar ya. Nanti kalau ada Ambar menceritakan pada saat kerja, apalagi pertama kali nih pasti kerasa banget ya, beda banget ya kuliah sama kerja. Apa sih Ambar rasakan? Ini waktu dulu dapat mata kuliah ini kepake banget, tapi sayangnya saya diminta ilmu apa tapi nggak dapet nih waktu kuliah, contohnya seperti itu ya. Silakan Ambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan ibu bapak dosen. Saya Ambar Puspitaningrum, angkatan 2014 dari arsitektur. Kemudian saat ini saya bekerja di BCI Asia, Building Construction Information, informasi layanan konstruksi. Begitu mungkin kalau teman-teman di bidang arsitek mungkin udah nggak asing lagi dengan BCI begitu. Kemudian apa sih yang saya dapat setelah saya lulus gitu? Kalau setelah saya lulus sebenarnya dari mata kuliah saat ini yang udah
ada di kampus gitu sebenarnya udah cukup memadai sih, karena kalau dibandingin kampus lain ternyata kampus lain tuh salah satu contohnya mereka tidak ada mata kuliah khusus untuk software kayak misalnya gambar AutoCAD lah atau ada 3D Max begitu. Nah itu kampus-kampus lain pun jarang saya temukan kayak gitu karena di BL ini ada gitu, alhamdulillah untungnya ada, jadi buat saya bekal tuh lumayan ada gitu. Terus kemudian yang kedua ada mata kuliah bahan bangunan. Itu salah satu juga nilai plus gitu, meskipun pada kenyataannya di lapangan pun ternyata kayak belum tahu segalanya gitu ibaratnya gitu, karena itu cuman kayak berdasarkan teori aja, nggak tahu aslinya kayak apa, wujudnya kayak apa, plus minusnya kayak apa. Terus kemudian ternyata itu dari satu material itu ternyata bisa didetailkan lagi kayak gitu. Terus apalagi ya, mungkin saran dari saya mungkin untuk kedepannya untuk mahasiswa yang lain, untuk adik-adik gitu, mungkin coba dia lebih mengeksplor lagi untuk apa ya, cari sukanya di mana gitu, cari enaknya di mana gitu. Jadi nggak cuman kasarannya tahu arsitek ini dari konsultan ini, arsitek ini dari konsultan ini. Ternyata tuh luas banget, arsitek dari developer, arsitek, kontraktor, dan juga kayak supplier bahan bangunan pun itu banyak banget gitu. Nggak dari menengah ke bawah sampai menengah ke atas pun itu banyak banget. Jadi kayak mesti bener-bener explore gitu. Terus kemudian nggak cuman sekedar tahu karena tahu dari senior, ternyata arsiteknya dari cuman handle proyek A gitu aja, nggak seperti itu. Jadi karena lingkupnya tuh bener-bener luas banget, dan lebih digali lagi sih untuk kesukaannya, bakatnya gitu. Nggak cuman, ternyata tuh arsitek nggak cuman gambar tok gitu, dan di lapangan ternyata ya masih banyak lagi kerjaan yang lain di luar gitu. Nggak cuma bener-bener mungkin mindsetnya adik-adik sekarang, mungkin gue kalau lulus jadi ini kali ya, jadi arsitek gitu, udah cuman gambar depan komputer ketemu klien udah selesai. Nggak gitu. Kalaupun misalnya adik-adik terjun gitu di dunia konsultan gitu, mungkin memang iya seperti itu. Tapi kalau untuk di kontraktor mungkin dengan satu posisi itu bisa merangkap semuanya, jadi plus minus sih gitu. Mungkin kalau terkait arsitektur ya coba lebih dieksplor lagi sih, biar lebih mengenal lagi gitu arsiteknya siapa gitu. Terus jadi bisa tahu, ternyata gue sukanya desainnya yang ini, berarti udah tahu nih condongnya lebih desain ke ini. Jadi nanti pas udah lulus jadi kayak udah tahu nih lebih dominan menyukai yang mana gitu. Jadi nggak bingung harus ke ABCD seperti itu sih. Itu aja sih kalau menurut saya, kurang lebihnya udah cukup lah, udah oke. Cuman lebih dieksplor untuk seperti di lapangan, terus juga untuk material bahan bangunannya gitu sih Bu, kurang lebih. Oke, kalau misalnya untuk material nih ya, karena juga dari kemarin banyak nih masukannya tentang material. Mungkin kan kalau material kita di kelas ya, ini ya contoh materialnya seperti ini. Tapi kita tidak bisa meraba gitu, tidak bisa megang wujud aslinya gitu. Terus dimensinya pun juga ya berdasarkan teori. Kalau di lapangan kan dimensi itu banyak ya. Nah itu kalau menurut Ambar nih, kalau misalkan terkait dengan material gitu ya, itu baiknya gimana? Apa anak-anak itu langsung terjun ke industri gitu ya, ke lapangan, atau dia praktek gitu? Gimana? Pertama emang lebih bagusnya sih turun ke lapangan langsung, jadi tahu plus minusnya, tahu kegunaannya, fungsinya. Jadi nggak cuma teori, nggak cuma gambar dari studi kasus gitu. Terus kedua juga mungkin bisa ikut workshop gitu, jadi kan lebih tahu lebih detailnya. Terus ketiga mungkin lebih sering kayak datang ke pameran material kali ya, jadi lebih tahu nih, lebih mengeksplor. Nanti kalau misalnya saat desain pun kan pasti akan memilih nih bahan material apa ya gitu. Nah itu lebih pemilihan lingkupnya lebih luas gitu. Jadi nggak cuman kayak pakai keramik, plafon, gipsum, nggak cuman itu kayak gitu, nggak standar aja kayak gitu sih. Terus juga mungkin bisa ikut seminar gitu, seminar mungkin karena saat ini masih online gitu ya, jadi ya udahlah rajin aja gitu, coba ikut seminar gitu. Oke, itu kalau dari segi material ya. Tapi kalau
kamu kan di bidang apa tadi? Construction ya, information. Iya, informasi layanan konstruksi. Oke. Berarti kan nggak berkecimpung langsung ke dunia perancangan ya? Iya, betul. Jadi cuman ke arah riset. Iya, betul. Iya, riset. Nah, kan selama kuliah nih ya mungkin teman-teman yang lain itu gimana sih materi yang kita kasih tentang riset tuh ada nggak sih gitu atau masih kurang gitu atau bagaimana, coba tentang risetnya ya, kita bicara risetnya. Ya, karena saat ini saya berkecimpung di dunia riset gitu, terus terkait untuk saat kuliah berkaitan juga dengan riset, mungkin risetnya sebenarnya udah cukup sih karena ada mata kuliah metode penelitian, terus kemudian ada juga PKM itu kan juga penelitian, terus kemudian nanti saat skripsi tugas akhir juga itu ada riset-riset juga, analisis seperti itu, ya, survei-survei gitu. Tapi menurut saya mungkin bisa diberi tambahan kembali, dieksplor lagi gitu, lebih dalam sih gitu, terkait studi kasusnya gitu, karena nggak cuma tok di 1, 2, 3 studi kasus gitu, karena itu bener-bener lingkupnya tuh banyak banget, jadi datanya tuh bisa diambil banyak. Nah, dari data-data itu kalian bisa apa ya, lebih mumpuni data gitu, datanya lebih banyak, jadi kalian bisa tahu nih, oh ternyata dengan data yang segini banyak, oh ternyata bisa bikin banyak masa bangunan nih, atau bisa banyak material alternatif seperti itu. Jadi nggak cuma data yang cuma bener-bener dasar banget. Jadi, gitu proses pengolahan datanya betul, mungkin bisa lebih dieksplor gitu kali ya. Oke nih, selama Amber kerja di BCI gitu, kan banyak tuh ya teman-teman yang dari kampus lain gitu. Nah, Ibu pernah tahu kalau beberapa kampus itu kan dia jalur untuk skripsinya itu ada yang by research, ada desain ya. Jadi kalau desain ya murni desain kayak kita nih ya. Cuman kalau by research kan dia harus penelitian gitu loh. Itu apakah itu mempengaruhi suatu posisi ataupun suatu kinerja di tempat Amber bekerja? Kalau untuk saat ini terkait saat tugas akhirnya itu dengan metode riset, kemudian metodenya seperti desain gitu, saat ini sih nggak berpengaruh sih gitu, karena yang dilihat pun nggak cuman dari hasil tugas akhirnya aja, tapi kan yang dilihat seperti apa sih kegiatannya di kampus gitu, ngapain aja gitu, apakah cuman kuliah pulang gitu, ataukah ada kegiatan lain, ataukah rajin ikut seminar atau workshop. Nah, itu kan jadi nilai plus juga gitu. Kalau terkait dengan kampus UBL yang desain gitu, benar-benar desain, terus juga market gitu kan ya, dibanding kampus lain kayak contohnya UI gitu, melakukan riset aja, nggak desain, nggak sidang 2 kali gitu, Curcol ya. nggak sidang 2 kali kayak gitu. Sebenarnya pun kita desain pun kan juga sama aja, pasti kan melalui proses riset juga gitu, dengan riset yang panjang juga gitu. Jadi sebenarnya riset juga saat ini juga memang apa ya, jadi bagian penting juga dari bagian arsitek gitu kan. Karena kalau nggak ada riset, nggak ada data, kita mau gambar apa gitu, mau desain apa. Tapi gitu. kadang kalau mahasiswa ini kita sharing aja ya. Kadang tuh teman-teman tuh ya baru sadar itu riset tuh kalau udah kerja. Ya, padahal waktu proses perancangan gitu kan, padahal yang kita lakukan analisa, sintesa ya kan, terus evaluasi ya, pembuatan itu udah bagian dari proses riset sebenarnya kan. Ya, cuman kita suka nggak sadar apaan sih nih. Mungkin dulu masih nggak kebuka gitu loh, bingung bikin alternatif, dapat 1-2 aja udah alhamdulillah, padahal kalau mau dikembangin tuh bisa banyak alternatifnya ya. Mungkin seperti itu kali ya. Nah, terus sekarang lanjutnya, menurut Amber, kompetensi keilmuan apa sih yang perlu ditambah? Kompetensi apa yang harus ditambah? Iya, keilmuan ya. Misalkan kita mau perbaikan kurikulum nih, jadi kira-kira ilmu apa sih yang mungkin butuh gitu? Melihat pangsa pasarnya kan kita nggak hanya desain tapi juga riset ya. Apa ya, kalau yang harus ditambah mungkin biar nggak kalah sama kampus-kampus lain yang berkompeten, mungkin ini aja sih, karena kan posisinya saat ini di arsitek UBL itu kan peminatannya desain interior sama real estate gitu ya. Nah, itu mungkin bisa ditambahkan lagi, mungkin bisa
dari perencanaan tata kotanya, mungkin kemudian arsitektur landscape-nya gitu. Jadi lingkupnya lebih luas gitu, nggak cuma interior terus dan bangunan atau kawasan gitu. Jadi kan bisa mencakup kesemuanya juga gitu. Itu sih kalau menurut aku tambahannya. Ya. Oke, terus kalau Ibu mau tahu nih, biasanya kalau di research ya, ya kan kebetulan dosen-dosen kan juga ngeriset gitu ya. Kalau misalnya kebetulan karena bidang dunia building teknologi gitu kan, jadi kan biasanya kita menganalisis dengan cara melakukan simulasi pada bangunan gitu loh. Ya, jadi misalnya ada suatu case, misalnya ada suatu permukiman atau bangunan, ya entah fungsinya apa, misal di tengah kota atau misalnya di daerah pedalaman atau di daerah dengan kondisi yang ekstrim dan sebagainya, itu kan kita kadang suka melakukan simulasinya tuh bisa terhadap kalau tekbang ya, terhadap suhu, cahaya. Terus juga kadang kalau emang terletak di kota yang bisingnya tinggi, mungkin akustik gitu ya, thermal juga gitu, noising, kebisingan dan sebagainya ya. Nah itu selama Ambar berkecimpung di BCI gitu, menemukan tidak kasus-kasus yang mereka tuh secara pelaksanaan proyeknya itu menggunakan simulasi gitu-gitu ke arah teknologi bangunannya? Sejauh ini mungkin ada, meskipun nggak keseluruhan gitu ya, mungkin ada beberapa yang bangunan gitu yang melakukan studi atau uji coba juga seperti yang tadi Ibu sebutkan, mungkin seperti kayak kira-kira dengan bangun kayak gini tuh beneran bisa tahap bising nggak ya gitu, atau beneran bisa kokoh nggak ya gitu, atau dari segi gitu. Ini deh, segi penggunaan energi, karena kan kalau simulasi kayak pencahayaan thermal dan sebagainya itu kan arahnya sih larinya ke energi ya, maksudnya saving energi. Misal penggunaan kita harus bisa memanfaatkan cahaya alami, penggunaan alami gitu kan. Nah itu ke saving energi itu lebih ke arah ke green gitu, ada nggak sih? Kalau lebih ke arah green building gitu, benar-benar green building gitu dengan sertifikasinya gitu, untuk saat ini tuh memang belum ada. Jadi emang benar-benar kayak cuman baru kayak sekedar konsep, dan terus ternyata di lapangannya nggak tau 100% benar-benar green building gitu, nggak ada kayak gitu sih. Karena kayak kalaupun misalnya dari yang dipelajari kampus nih, kayak misalnya dengan akses sirkulasinya gitu, pencahayaan kayak gitu sih memang masih digunakan saat ini, dengan banyak bangunan yang masih menggunakan kayak gitu. Terus dengan saving energi juga, dengan penggunaan panel surya gitu, itu tuh masih ada. Cuman kalau bener-bener yang sertifikasi green building itu belum ada ya. Oke, iya. Soalnya kalau kita bicara tentang research, apalagi kalau misalnya Ibu nggak tahu di posisi kamu tuh sebagai apa ya? RC Bu, research konsultan. Oh, riset konsultan. Jadi nanti luarannya apa? Apa kamu mengevaluasi atau gimana, Ibu nggak tahu? Coba jelasin. Jadi saya di BCI Asia, posisinya jadi riset konsultan. Di situ tuh saya pribadi gitu, kami sebagai tim riset itu mengolah data informasi terkait informasi konstruksi, baik yang akan berlangsung maupun yang sudah berjalan. Nah, informasi konstruksinya itu seperti apa sih gitu. Nah, seperti contohnya nih, saat ini sedang ada tender untuk master planner di misalnya di Banten untuk bangunan mixed use misalnya gitu. Nah, itu bagian dari kami, dari tim riset itu yang mengolah nih, kira-kira siapa ya arsiteknya gitu. Itu kami yang mencari tahu arsiteknya siapa, PIC-nya siapa, terus kemudian contoh tadi seperti kayak misalnya bangunan mixed use gitu. Nah, itu mixed use-nya fungsinya buat apa aja, terus kemudian berapa lantai, kemudian fungsinya lebih detailnya seperti apa, luas bangunannya gitu.
Terus kalau misalnya arsiteknya udah ketemu nih, PIC-nya dengan siapa, nanti saat tendernya, kontraktornya atau SPV-nya atau MK-nya dengan siapa, nah itu kami yang mencari data informasinya seperti itu. Itu kan baru tahap pencarian data ya. Terus untuk ininya? Nah itu nanti input by system, kemudian nanti mau ngolah data informasinya, confirm by PIC-nya, terus kemudian nanti kami akan publish gitu di website BCI. Kemudian salah satunya juga mungkin ada beberapa proyek yang terpublish juga di seperti majalah Future Art, Construction Plus, kemudian dengan Archivai juga. Archivai itu juga salah satu gabung dari BCI gitu. Iya. Jadi pengumpulan data lalu dipublish gitu ya? Iya, karena kan kami juga bekerja sama nih Bu dengan developer, arsitek, kontraktor dan juga supplier yang ada di Indonesia begitu. Jadi kalau mereka membutuhkan informasi terkait konstruksi begitu, nah kami itu sebagai jembatannya ibaratnya seperti itu. Gitu. Oke, ya bisa dibayangin lah. Dan itu nggak cuma satu proyek ya? Kebetulan kan karena di Indonesia gitu ya, jadi ya menghandle di Indonesia gitu, cuman per bagian ada wilayah-wilayahnya. Nah itu antara kontraktor, konsultan, dan developer dan juga supplier sama, oh jadi all in ya? Iya betul. Oke, ya terima kasih ya. Mungkin ada masukan lagi, Ambar? Apa ya, mungkin masukannya buat adik-adik buat adik-adik mungkin lebih coba deh dari sekarang, mumpung masih, kalau misalnya masih baru pada masuk gitu, coba deh emang explore, kalian tuh cari tahu deh arsitek-arsitek tuh siapa aja, kemudian developer siapa aja, kontraktor siapa aja. Kontraktor tuh nggak cuman kayak PP, Wika, Wijaya kayak gitu-gitu, nggak cuman itu kok, banyak banget gitu. Arsitek juga banyak banget gitu. Terus Nah juga mungkin cuman yang terkenal yang sepuh-sepuh malah ya, yang baru-baru padahal banyak gitu ya, banyak tapi nggak dengan ciri khas mereka masing-masing. Coba kalian explore gitu, itu kan jadi salah satu apa ya, kayak buat kalian sendiri juga kok nanti pada akhirnya gitu. Jadi kalian tahu arahnya kalian tuh mau kemana, lebih serak kemana gitu, daripada nanti pas udah kuliah ternyata bingung sendiri, oh iya gue mau kemana ya, kayak gitu malah bingung sendiri gitu. Mending dari sekarang gitu, coba dieksplor dari kesadaran diri sendiri gitu, coba ikut-ikut kayak seminar dari arsitek-arsitek, banyak kok yang ngadain seminar gitu, coba aja ikutin gitu. Jadi dari situ kan dari ilmu-ilmu yang kalian dapat juga nanti bisa jadi studi kasus juga, terus juga bisa ilmu tambahan kalian buat kuliah juga gitu. Oke, terima kasih Ambar ya. Iya, karena selama ini kamu juga belum tahu nanti jadi lulus arsitek ya jadi arsitek, padahal banyak banget ya bidangnya, jadi tuh luas ya, bahkan multidisiplin ilmu ya sebenarnya kita ya. Jadi oke lah gitu ya, nggak harus melulu jadi arsitek yang punya usaha sendiri, desain sendiri, bangun sendiri ya. Mindsetnya masih mindsetnya design and build design and build, betul. Oke ya, terima kasih ya Ambar ya. Oke. Nanti jangan lupa ya diisi kuesioner. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya itu Saudari Ana, monggo silakan diperkenalkan diri, kerja di mana, kemudian kira-kira bisa kasih masukan apa untuk pengembangan kurikulum kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Nama saya Ana Satya Siti Mulyati dari angkatan 2013. Sekarang saya bekerja di PT Prakarsa Mulia atau Janes Desain, bergerak di bidang konsultan desain interior. Konsultan dia. Saya bekerja sebagai staff desain. Selama bekerja di konsultan interior desain, dengan ilmu yang saya dapatkan di Universitas Indonesia Budi Luhur ya. Di bidang arsitektur, semua bidang dan mata kuliah yang saya dapatkan selama kuliah itu semuanya bermanfaat, dan mulai dari perkenalan software di bidang desain, konsep, itu semuanya terpakai saat di bidang pekerjaan saya di interior design. Mungkin kurangnya mungkin saya saat kuliah kurang di konsep presentasinya, mungkin saya kurang. Tapi pas konsep presentasi sekitar presentasi. Iya, pada saat di kuliah kan mungkin aku kurang bisa menguasai konsep,
saat di bidang pas di bidang banyak itu memang sangat dibutuhkan untuk mulai presentasi konsep, mulai untuk mengenalkan desain yang kita desain kepada klien itu sih sangat dibutuhkan juga. Terus selama pengalaman Ana bekerja di desain interior nih, kira-kira Ana tuh ada masukan nggak kira-kira oh iya ya seharusnya saya mendalami bidang apa gitu, misal materialnya kayaknya kurang deh gitu, karena kalau interior kan kita pasti terkait dengan material apa sih di dalam satu ruangan gitu ya, terkait dengan karakternya atau bermain warnanya gitu atau cara pemasangannya gitu. Ana ngalamin gitu nggak? Iya, benar. Ya, mungkin bisa dijelasin. Punya mungkin kurang untuk pengenalan sistem perakitannya, kemudian mengaplikasikan dengan bidang interior, pengenalan warna itu mungkin kurang. Jadi ketika saya di bidang bekerja itu sangat diperlukan sekali. Jadi aku merasa seperti untuk belajar lagi saat kerja. Jadi belajar banyak ya, jadi kayak belajar sendiri gitu ya, learning by doing ya. Oke, Ana, iya. Jadi tadi kalau masukan Ana tuh sistem pemasangan material gitu ya, konsepnya. Oh iya, berarti ini juga nyambung sih kemarin sih pas kita ketemu sama stakeholder tuh ya, ini apa namanya, public speaking mungkin ya, public speaking gitu. Jadi maksudnya cara kita mempresentasikan gini, udah jago desain ya, oke gitu ya, konsepnya oke, tapi dia nggak bisa jelasin, nggak bisa ngomong gitu kan. Mungkin kadang hal yang kayak gitu tuh yang ya otomatis kan si owner juga jadi nggak ngerti kan. Sedangkan bahasa kita sebagai arsitek ya visual, ya itu harus dijelasin kan. Jadi mungkin harus lebih banyak belajar untuk mempresentasikan. Ya berarti public speaking ya, cara presentasi ya, dan pembuatan ini presentasinya ya. Apa sih APB ya, Architectural Presentation Board, kira-kira masih perlu nggak? Ingat nggak dulu yang kita layout misalnya? Itu perlu ya? Biasanya kalau di bidang aku kan konsultan desain interior. Jadi ketika kita sudah membuat konsep, kita harus membuat membuat material apa aja yang bakal presentasikan, kemudian menjelaskan material. Oh iya, itu harus benar-benar udah bentuk real ya. Oke, berarti itu APB apa, architecture presentation ya, APB ya, benar ya, berarti masih tetap diperluin ya. Itu malah harus lebih dikembangkan, diekspor biar lebih menarik ya. Berarti kalau masuk ke dalam mata kuliah nih, kira-kira mata kuliah seperti apa sih kalau kita belajar teknik komunikasi arsitektur ya, itu masih perlu ya, Tekom Ars ya, masih perlu dipertahanin ya. Terus kalau mata kuliah pendukungnya desain grafis gitu, kira-kira masih perlu nggak? Ya kan, misal untuk bikin layout dari si tampilan APB-nya gitu, kira-kira menurut Ana masih perlu mata kuliah seperti itu? Iya, masih. Oke, iya, sip. Kira-kira apa lagi ya masukannya Ana? Atau selama ini mungkin mau yang dingin atau mengalami kesulitan? Mungkin itu aja sih yang kasih konsep, kemudian pengenalan material juga lebih dikembangin lagi, kemudian tahu cara pemasangannya di lapangan itu kayak gimana. Kan selama di bidang perkuliahan kan kurang untuk belajar cara merakit pemasangannya, kemudian tahapan-tahapannya, mulai dari awal pengerjaan sampai akhir selesai kondisi ya. Itu harus perlu didetailin kali ya. Oke, berarti pengetahuan bahan. Warna gimana Ana? Warna sih masih bisa, tapi kalau untuk adik-adik mungkin lebih banyak juga warna-warna yang harus dikenalkan gitu. Mungkin percampuran warna-warna yang ngetren sekarang tuh kayak apa gitu ya. Konsep sekarang lebih kemana gitu. Oke deh.
boleh minjem pulpen? Silakan, ini Nena. Terima kasih ya. Tadi kita sudah break dulu sebentar. Kita lanjutkan lagi mungkin dari Sela ya. Ya. Bisa cerita Sel, gimana Sel pengalamannya Sela? Mulai ini Bu. Mulai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sheila Melia, angkatan 2014 ya. Ceritanya saya tuh kerja di PT Artefak Arkindo di manajemen konstruksi sebagai inspektor arsitektur. Sebagai apa? Inspektor arsitektur. Inspektur arsitek itu apa ya? Pengawas lapangan. arsitek, betul. Ya, terus Setelah saya lulus dari UBL, saya juga pernah kerja di kontraktor. Sekarang saya di MK. Sebenarnya UBL sih saya juga sependapat dengan Ambar juga, karena komputer CAD-nya juga memadai ya. Cuman memang harus lebih didetailkan karena kadang kita ngegambar sama di lapangannya belum tentu sama gitu loh. Kayak ada yang miss atau gimana, belum tentu kita bisa nggambar tapi nggak bisa ngebaca di lapangannya kondisinya itu seperti apa gitu. Terus kalau untuk yang lainnya mungkin teori-teori yang material ya Bu ya, sama karena saya juga pengawas lapangan. Saya cuma tahu detailnya kayak pekerjaan, misalnya pekerjaan tuh saya tuh taunya hanya umum aja, nggak secara detail. Ternyata materialnya tuh banyak banget, apalagi arsitek lebih nggak umum ya, karena banyak kayak misalnya plafon itu kan banyak ininya, belum tentu semuanya juga pada tahu. Kadang kita juga harus survei ke lapangan seperti apa sih, atau enggak ke suppliernya kayak gimana sih, pembuatannya gimana gitu. Kalau untuk saya sendiri di bidang konstruksi ya, saya lebih ke teori di manajemen konstruksi ataupun RAB itu memang baik, tapi harus lebih ditingkatin lagi karena saya sendiri kayak di lapangan tuh kayak kurva S itu kayaknya di arsitek nggak diajarin ya Bu, cuman RAB menghitung BQ-nya segala macam. Terus di lapangan tuh kayak nggak benar juga kata Ambar, arsitek tuh nggak cuman konsultan apapun, jadi konsultan perencana ada, konsultan kayak saya pengawas tuh ada, terus kita juga kerja sama kontraktor, developer juga kan, yang punya owner gitu kan, gimana cara membangun supaya jadi satu untuk waktu yang sudah tepat gitu ditentukan bersama gitu berjalan. Jadi manajemen konstruksinya juga harus ditingkatin lagi sih Bu. Sama kalau KKP lebih apa ya? Bener-bener di lapangan tuh harus tahu kan, kadang KP sekarang ya, saya sih ada anak KP ya kayak gini dianya nggak mau bertanya apa sih, saya nggak tahu nih material, kayak harus misalnya dia kedapatan plafon atau keramik, lantai, dinding, precast yang bener-bener dia cuma taunya teori kan, nggak tahu, cuma ngelihat aja ini gimana sih, nggak mau bertanya gitu, nggak ada komunikasinya untuk bertanya ke kami yang ada di sana gitu. Jadi lebih diniin lagi sih, lebih didalemin lagi. Ya. Sebenarnya kalau untuk objek KKP-nya sudah cukup karena memang arsitek lingkupnya itu sih, gitu aja. Cuman kedetailan si anak-anak di lapangan Betul. harus lebih ya biasanya kan lah gitu ya, karena anak KP biasanya kan yang kerja di situ KP udahlah nggak usah ini, tapi kita inisiatif sendiri untuk bertanya. kita harus nanya Ya, kaliannya sendiri ya harus inisiatif nanya. kayak pengen tahu, ikutlah ke lapangan gitu, kayak nggak ada teori di internet, searching gitu aja sih. Karena saya sebenarnya pengalaman juga sih ya Mbak ya. Aku mau coba, maaf ya dipotong, menambahkan aja mungkin kalau misalnya untuk KKP ya, selain benar-benar harus dijalani benar-benar gitu, karena ilmunya tuh banyak banget di lapangan, super banyak banget gitu. Terus juga kalau bisa tuh benar-benar harus bisa menjalin komunikasi yang baik meskipun udah selesai KKP gitu, karena itu pun jadi salah satu link kamu, kalian buat- adik-adik buat kalian
Karena sampai saat ini pun saya pribadi juga masih berkomunikasi baik dengan KKP masih dengan PM-nya, dengan staff-staff yang lain meskipun mereka tuh sudah pindah dari proyek juga gitu. Itu sih tambahannya. Itu jadi buka link Iya, juga ya. betul. Terus juga kalau misalnya dari pihaknya tempat KKP nih, mereka menawarkan kayak, yuk nanti kalau misalnya udah lulus mau join nggak gitu, ayo aja, pokoknya jangan menolak, jangan overthinking, jangan mikir yang macem-macem, pokoknya udah jalanin aja kayak gitu sih, gak usah mikir macem-macem, ntar gue bisa nggak ya, nggak kayak gitu, karena Dicoba di aja lapangan, dulu intinya. di lapangan tuh Dicoba ini dulu. semuanya tuh juga masih belajar gitu, jadi kalau nggak bisa ya udah kan di sana masih banyak mentor gitu. Pasti tetap ada yang bimbing ya, Iya, itu udah betul. kerja ya. Tapi kadang-kadang motivasi anak-anak itu ya yang sukanya beda-beda. Mereka sih kebanyakan kayaknya masih takut nanti gue nggak bisa Ih, kan. gimana Kalau sih? nggak bisa, Nggak enak gitu. Dulu kalian ngerasa gitu nggak? Ngerasa gitu nggak sih pas pertama kali tiba-tiba di hire gitu kan? Ngerasa nggak? Takut atau Iya. Sempat ada perasaan begitu nggak sih? Iya sih pasti kayak gitu, dan overthinking juga gitu kan. Takut nggak bisa nanti kalau salah gimana gitu, karena proses belajar pun itu pasti bakalan ada salahnya, ada gagalnya. Jadi kayak ya udah gitu, itu proses kalian menuju kalian yang lebih baik, mengeksplor kalian, kalian bisa survive juga nanti di dunia kerja gitu, kayak ya udah gitu jalanin aja, karena ilmunya tuh bener-bener super banyak banget. Gitu. Jangan berhenti belajar sih gitu. Kerja pun belajar terus ya, tetap ya. Tetap. Jadi ini nggak mungkin, maksudnya arsitek bener luas banget dan nggak cuma di konsultan arsitek gitu, banyak banget. Terus kalau ini, sorry dipotong, kalau misalnya kayak tadi Ambar juga bilang tentang public speaking, kadang-kadang kita perlu banget ya. Kadang suka ada desainnya oke tapi nggak bisa ngomong Cara gitu. menyampaikannya itu image-nya juga beda ya. Beda karena aku sendiri kan tangan kanannya owner ya, karena MK sendiri, karena aku ngejelasin ke owner sendiri harus tahu konsepnya kayak gimana dan pengerjaan di lapangan seperti apa, langsung ke owner sendiri, oh gini loh Pak, seperti ini loh Pak, nggak gini loh Pak gitu. Jadi owner tuh ngerasa oh ini orang bisa dipercaya gitu loh, oh ini orang bener loh seperti yang kita mau gitu. Berarti tetap ya oke ya kalau public speaking tuh. Kalau menurut kalian bertiga nih, mungkin kalau tadi kan ibu nggak ngikutin berdua, tapi kayaknya mirip-mirip ya gitu ya. Perlu nggak sih ada mata kuliah yang terkait tadi ya, misalkan contoh ada masalah public speaking, kemudian ada masalah tingkat kepedean kan 11-12 tuh ya. Kira-kira menurut kalian cuman ditambah motivasinya saat perkuliahan, atau jangan-jangan emang menurut kalian kayaknya harus ada deh mata kuliah khusus gitu? Kalau untuk mata kuliah khusus untuk public speakingnya gitu, kalau menurut saya pribadi sih nggak perlu ya Bu ya, karena masih bisa mungkin ada mata kuliah lain yang bisa dieksplor kayak yang tadi seperti saya sebutkan, kayak misalnya perencanaan tata wilayah kota atau ke arsitektur landscape, mungkin itu bisa jadi tambahan alternatif, bisa mata kuliah baru. Tapi kalau misalnya untuk public speakingnya mungkin itu nggak perlu sih, karena setiap mata kuliah yang lain pun lebih ditingkatkan rasa percaya diri mereka saat mereka presentasi di kelas gitu kali ya. Atau kan tugas-tugas kita juga presentasi kan sebenarnya ada lebih memperbanyak presentasi kayaknya ya. memperbanyak presentasi. Sekarang gini kan, pernah nih ngerasain jadi mahasiswa, jujur aja kayaknya ngerasain tugasnya banyak dong, bener nggak? betul. Tiap dosen ngasih tugas, tiap minggu ada tugas, keluhannya rata-rata sama. Nah kalau tiba-tiba terus kita bebankan ya nanti harus presentasi yang biasanya enggak gitu ya, terus menurut kalian dengan pengalaman kalian dulu merasa lebih terbebani lagi nggak? Nambahin presentasi loh ya, nggak nambahin tugas ya, tapi menambah beban harus bisa presentasi di depan. Itu malah lebih Matang lagi kok. Oh gitu. Tapi kadang kita kalau perlu presentasi itu kan perlu ada materi, menyiapkan dulu nyiapin tuh. materi dulu nih, itu jadi beban nggak nantinya? Enggak sih, kalau kayak gitu enggak sama sekali seharusnya, karena di kampus lain ya Bu ya, kalau misalnya mau membandingkan ya, it's okay. Kalau membandingkan gitu, kalau di kampus lain kayak tetangga sebelah gitu, kayak misalnya kalau kita kan gitu di UBL kami kita kan desain toh udah selesai, asistensi gambar udah selesai gitu kan, tapi coba deh dibikin kayak misalnya kita presentasi sendiri nih Bu gitu, atau di depan kelas nih saya mau desain kayak gini,
kenapa nih kayak gini-gininya gitu. Karena kan kalau biasanya presentasi kayak gitu kan cuman kayak misalnya pas studi kasus atau pas tugas akhir, tapi coba pas perancangan atau tekbang kayak gitu, coba dipresentasiin aja gitu. Jadi itu udah salah satu bentuk kayak kita public speaking juga gitu, biar jadi lebih pede, terus kita bisa mempertanggungjawabkan desain kita juga gitu. Terus kayak beneran kita yang kerjain atau enggak, betul. lebih Iya, terkonfirmasi kayak ya gitu. Menguasai enggak gitu ya lebih desainnya. ketahuan ya dari sisi dosennya. karena bisa jadi gambarnya kopas bagus, doang. tapi ternyata dia ini maaf ya gitu ya. Nah ini kayaknya siapa nih yang gambarin? Nah, ketahuan Atau ya. pakai joki kan atau apa betul, gitu. Langsung aja tuh the point. Kalau saya takut kita ya konsep gitu. Oke. Oke, bagus banget nih masukannya dari kalian bertiga nih, oke banget. Ada lagi mungkin Sheila Ada lagi. kira-kira? Cukup aja. Udah contekan pertanyaan. Oke, berikutnya nih dari versi yang laki-laki nih. Dari yang cowok-cowok, mungkin dari gantian ya, kita mulai dari yang ujung, dari Oksa dulu. Nah, sebelumnya gini sekalian nih mau menambahkan. Oksa kan juga udah punya konsultan sendiri ya, berarti punya kantor sendiri. Nanti dikasih inputan ya, maksudnya trik-triknya gitu loh, biar mungkin si adik karena gini, visi barunya Budi Luhur itu ke socio entrepreneur, jadi artinya kewirausahaannya lebih ditingkatkan. Nah mungkin kan kebetulan Oksani juga salah satu yang berwirausaha gitu setelah lulus ya, jadi mungkin bisa ngasih masukan kira-kira perlu tambahan materi apa sih gitu waktu kuliah supaya jiwa entrepreneur itu lebih terangkat. Sekalian itu gitu ya untuk saya. Silakan Aksa. Udah? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan salam Budi Luhur. Terima kasih untuk Bu Eni selaku Kaprodi dan beberapa dosen, Pak Harfa, Bu Nia, dan Pak Dodi. Saya Oksa dari Arsitektur Angkatan 2015. Lulusnya berarti 2019. Oke. Di sini memang secara karir saya berada di dua kaki, di mana saya mencoba untuk masih belajar membangun perusahaan orang lain juga di Jiwa Group, di mana mereka punya 3 brand, Janji Jiwa, Jiwatos, dan Jiwati. Jiwati itu juga baru, di mana saya di sana selaku leader project pembangunan seluruh Indonesia. Jadi kurang lebih ada 1.100 store. 1.100 store. Dan saya menjadi tim orang project pertama di sana, sehingga punya andil dalam segi desain yang digunakan ke 1.000 store itu. Dan sekarang punya 7 karyawan di sana, 4-5 diantaranya anak Budi Luhur juga. Itu yang satu. Yang kedua, saya punya OS Studio, 3 diantaranya juga arsitektur Budi Luhur juga. Ada Farhan, Dwika, Wahyu. Jadi memang entah ya, itu memang jalannya seperti itu. Kalau berbicara soal kurikulum arsitektur, mungkin kita tidak bisa memaksakan kurikulum mengarahkan ke semua harus jadi arsitektur profesional ya. Jadi kurikulumnya lebih menyangkup ke semua aspek. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ketika saya ada di dunia karir, dan itu tidak didapatkan di kampus, Bu. Yang paling utama itu mental, Bu. Iya. Itu sesuatu hal yang tidak ada dalam kurikulum. Tidak ada dalam kurikulum, tapi itu bisa dibentuk dengan adanya kita memperbanyak situasi lapangan ya. Entah kita survei, entah kita study tour gitu kan, yang berkaitan sama bangunan gitu. Itu sih. Dari situ kita bisa membayangkan dan imajinatif bangunan-bangunan yang kita lihat itu bisa kita implementasikan gitu di dalam pikiran gitu. Sampai akhirnya kita ingin membuat sesuatu hal yang berkaitan sama hal yang udah kita lihat, Bu. Itu makanya saya lebih menekankan bahwa mahasiswa itu
kalau bisa sih lebih sering membuat maket sih Bu daripada modeling. Tidak perlu maket utuh ya, biasanya maket yang berkaitan sama konsep itu yang paling diutamakan sih. Sampai sejauh ini pun saya masih membuat lebih suka membuat konsep gubahan massa gitu kan, daripada kita membuat modeling yang itu berkaitan sama teknis. Kalau bisa kan itu nanti dikerjakan di luar arsitektur kan gitu, ada bagiannya sendiri gitu. Tapi dari segi konsep kita yang mengutamakan menentukan gitu. Lalu ya informasi lapangan kayak gitu-gitu sih, kayak soft skill itu juga sudah tepat sih Bu, di kurikulum kita udah ada kayak AutoCAD segala macam, itu sangat membantu juga sih. Lalu ya studi banding tadi, terus kita itu tidak ada ya kurikulum yang itu mempersiapkan mahasiswanya untuk tanding ya Bu. Dalam hal ini sayembara. Itu padahal sangat membentuk karakter si mahasiswa itu sendiri sih. Paling besar. Mahasiswa itu kayaknya nggak siap untuk sayembara. Nggak cuma dari sisi mahasiswa ya, mungkin dari kita juga supportnya kurang. Supportnya ada ini, ayo tanding, bisa nggak bisa, menang. Mungkin kalau gitu kan jadi kayak budaya lama-lama. Betul. Ada nih itu kayak juga memang dari kita juga bisa. Iya. SDM ya. Ya siapa tahu bisa dimasukkan ke request ada pembina khusus untuk memang sayembara Bu. Kayak ibaratnya kita request satu pembina khusus gitu kan, yang digaji tapi impactnya ke budi luhur itu sangat luar biasa sih. Itu sih karena arsitektur ini kan susah ya. Kalau elektro kan dia membuat sesuatu yang itu terlihat gitu kan. Kalau arsitektur, kalau kita nggak bikin maket dan itu tidak dipublish, kita nggak ada yang tahu gitu. Padahal kita di dalam pun udah merancang sesuatu tapi nggak ke-publish, itu sayang banget sih. Makanya elektro tuh dia membuat sesuatu dipublish, terlihat, jadi kelihatannya mereka lebih dominan. Padahal kan kita di belakang pun udah banyak banget desain yang bisa kita present gitu sih Bu. Waktu pengalaman waktu kuliah kemarin aktif nggak di sayembara? Beberapa itu independen ya Bu. Independen ya, kita independen di luar kampus sih, lebih ini aja. Selama kuliah pernah nggak sih ada info yang memang rutin? Kalau elektro tuh gini, yang membuat mereka tuh entah menang nggak menang, Yep. menang ya menangnya tuh perlombaan mereka memang rutin, selalu ada, diselenggarakan oleh satu unit, tapi bergantian. Misalnya tahun ini dikelola Luhur, tahun depan misalnya dikelola kampus Telkom, tahun depannya dikelola kampus mana gitu. Tapi itu ada, dan itulah yang mereka ikutin terus. Kalau dari pengalaman Oxfam itu biasanya kita cuma kayak event-event ada pembangunan dari Pemprov apa gimana itu sih Bu. harus nyari Betul memang harus nyari. Betul. Dan kayaknya memang harus ada pembina satu sih Bu, yang itu dia yang membuat, iya betul, cari info, terus dia membina lebih banyak workshop gitu kan. Kita bisa jadi makanya ketika saya BEM itu saya lebih menekankan kalau mahasiswa nanyain tempat parkir segala macam harus dibangun, kayaknya ada PR terbesar deh yang belum kita capai, yaitu fasilitas studi kita tuh masih belum maksimal. Kita belum punya printing 3D gitu kan, kayak gitu-gitu kayaknya masih bisa kita usahakan sih, daripada tempat parkir yang memang diinginkan sama mereka gitu kan, sama mahasiswa gitu. Ada yang itu lebih penting lagi gitu terkait. Mungkin dari hal itu yang pertama ya kesimpulannya mental, lalu soft skill dengan sayembara atau ada pembimbing khusus, lalu dari situ kayaknya adanya kolaborasi ya Bu. Jadi kita entah sama kampus ini kita membuat apa gitu, entah sama, jadi kayak kita punya gambaran bahwa kampus lain ternyata punya mata kuliah ini yang enggak kita itu kolaborasi. Terus media sih Bu. Kalau Untar itu punya sketsa di mana ada satu tim yang itu mereka membuat majalah segala macam yang berkaitan sama arsitektur, entah budi luhur, entah apa. Iya. Jadi punya edisi 1 nih perkenalan prodi arsitektur. Nanti edisi 2 kita punya kayak kemarin misalkan Semar segala macam. Itu kan kita bisa jual juga kan sketsa itu. Kita punya anak Vkom, kita punya anak ini yang bisa di direct. Itu juga membantu
mahasiswa arsitektur yang nggak terlalu suka sama bangunan, tapi mereka bisa dialihkan ke sana gitu, membangun apa ya, branding juga sih. Ya kolaborasi media ya, mungkin kalau tadi terakhir tips menumbuhkan jiwa entrepreneur ya, karena saya kan sebelum BEM juga, sebelum ini banyak membantu penjabat juga kan dalam mendesain budi luhur. Kayaknya itu sangat membantu relasi juga secara tidak langsung, membantu mental juga, sampai akhirnya ketika kita lulus pun kita sudah dipersiapkan sama hal-hal itu yang nggak kita dapatkan di kurikulum sih Bu, kayak gitu. Kan waktu kuliah tugasnya juga Udah banyak. Terus tiba-tiba ditambah desain-desain entah itu bantu kampus atau bahkan mungkin dapat proyek lagi tersendiri gitu kan, freelance lagi. Sanggup nggak sih gitu? Jangan mandang Oksa sendiri ya. Oksa punya temen nih satu angkatan. Kira-kira nih kalau teman-teman yang lain disuruh dikasih dana yang sama, kira-kira secara effort rata-rata mereka sanggup? Seharusnya sanggup ya, karena mereka punya mereka bisa berpikir bahwa oke, untuk menemukan klien kita gitu, tapi yang mengerjakan di belakang kan kita bisa pakai partner, entah ada kelas, entah apa gitu kan, yang kita bisa profit sharing nih, ada project nih tapi gambarnya cuma 1 juta atau 500 ya, kita bagi 100 ribu ya gitu. Jadi kayak hal-hal itu sih Bu gitu. Secara tidak langsung kan mereka punya pressure nih. Kalau selama kuliah kan pressure mereka hanya tugas dan nilai, dan yang nggak mereka dapatkan kan pressure atau tanggung jawab lebih lagi dalam hal lu punya bangunan tapi harus di bener-bener di iya gitu. Itu sih Bu, kayak itu yang nggak bisa didapat di kurikulum tapi bisa kita cari dengan cara kunjungan-kunjungan kayak gitu sih Bu. Selama saya di Budi Luhur kayaknya belum ada study tour juga, kita bangunan apa gitu ya, terus kita nanti pulang bikin apa gitu kan, kayak apa nih yang kita lihat, kita ke Bandung yuk gitu, kalian terserah deh ke Bandung kemana, tapi setelah ini malamnya kalian presentasi dari apa yang kalian lihat kan gitu, bikin market segala macam. Kayaknya itu lebih, soalnya pengalaman ya, kalau kita semuanya implementasikan ke modeling, itu yang bikin cuma 1 orang dan yang bisa cuma 1 orang gitu. Tapi kalau market kan dia bisa merasakan secara utuh kan Bu, secara utuh. Ya kadang mereka ada yang bisa jago konsep tapi nggak bisa SketchUp gitu kan. Tapi kalau market pasti semuanya bisa lah, jelek bagusnya pasti mereka bisa bikin gitu kan. Berarti harus lebih sering memang dilatih secara visual ya. Iya Bu, itu Visual maksudnya bukan 3D loh ya. betul. Iya, semester 1-2 kalau nggak salah kita banyak kan ya. Semester 2 lalu Berikutnya terus hilang. Bentang lebar kita masih bikin struktur, market struktur. Nah kayak gitu-gitu kayaknya perlu banget sih Bu, oke banget. Struktur mereka jadi ada bayangan kan, kayak beda banget Bu, beda banget. Ini kalau tiang kayak gini berarti dia akan patah, berarti dia butuh sangkutan. Itu kan kayak berkaitan sama struktur gitu loh. Lu kalau nggak taruh di situ tiang, lu pasti bakal dol gitu kan. Itu adanya di market sih Bu. kalau gambar mau gambar apa aja. Iya gitu, iya, dan dosen pasti bisa dikelabui kan sama modeling itu gitu sih. Mungkin itu aja sih Bu, yang itu. Kasih banget nih sama-sama ya. Berikutnya tetangga sebelahnya Farhan. Langsung Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan, saya dari Arsitektur 2015, satu angkatan sama Oksa. Sekarang saya bekerja bareng sama Oksa juga di O Studio, dan di luar itu juga saya masih menjalani freelance, salah satunya di CVD Asta Konstruksi sebagai drafter dan juga pengawas lapangan. Nah, mungkin kalau di O Studio sampai saat ini lebih banyak kita berkaitan dengan interior. Nah, dari mata kuliah yang pernah saya dapat di kampus itu kan kita ada mata kuliah bahan bangunan kan. Nah, sampai sekarang itu ternyata setelah saya lulus itu banyak banget bahan bangunan yang kita belum tahu gitu sama ada di kampus. Perkembangan penggunaan bahan bangunan itu udah meningkat pesat. Nah, makanya kayak dulu kita pernah belajar tentang
struktur gitu dari bambu ataupun pembuatan genteng. Nah, tapi pada umumnya yang seperti itu jarang digunakan. Untuk yang digunakan di perkotaan ya kita menggunakan hebel, bata itu udah umum banget. Tapi banyak juga orang yang nggak tahu gitu penggunaan hebel, bata itu bisa diganti dengan apa yang lebih soft, kayak misalkan gypsum atau GRC. Pada umumnya kan kalau interior itu jarang mereka menggunakan hebel kan. Untuk di dalam itu lebih banyak mereka menggunakan gypsum atau GRC. Itu tentang bahan bangunan interiornya. Selain itu untuk eksterior pun untuk membuat bangunan yang lebih ringan itu bisa juga menggunakan GRC ataupun bahan lain yang bisa digunakan tanpa harus menggunakan bata atau hebel. Nah, pengetahuan seperti itu yang mungkin agak kurang kita dapat di kampus. Terus untuk material penutup atap juga mungkin yang kita tahu cuma kayak genteng aja atau spandek gitu. Padahal kan ada material-material lain gitu yang lebih ringan untuk bisa digunakan. Itu untuk bahan bangunan. Jadi banyak banget alternatif lain yang sebenarnya umum untuk digunakan, kayak di material pun banyak gitu. Tapi kita nggak tahu, kadang kita bingung nih untuk atap seperti ini kita mau pakai yang seperti apa sih gitu. Kadang kita kan mikirnya yang ramah lingkungan atau apa gitu, tapi ternyata nggak mudah untuk dicari, diterapkan juga agak sulit. Pun cara penerapannya kita nggak tahu gitu. Kalau di kampus kita hanya tahu misalkan bahannya, tapi bagaimana cara penerapannya kita juga masih bingung. Terkadang tukang pun yang kita pikir udah biasa untuk melakukan pemasangan itu pun masih harus dapat arahan dari kita. Makanya kita sebagai seorang arsitek yang mungkin nanti setelah lulus itu banyak terjun ke lapangan, kita pun harus punya pengetahuan tentang bagaimana penerapan suatu bahan itu terhadap suatu bangunan. Kalau saya di luar OS itu lebih banyak ke lapangan gitu, kayak harus ngasih arahan ke mandor ataupun ke tukang. Kalau misalkan sebagai pemberi arahan aja kita nggak tahu nih bagaimana cara si tukang itu melakukan pekerjaan dengan benar gitu. Kadang kan tukang itu kalau kita nggak awasin atau kita nggak kasih tahu cara pemasangan yang benar, dia juga akan memasang ya selos aja gitu, sesukanya dia gitu, yang dia pikir oh saya taunya cara pemasangan kayak gini nih, tapi ternyata ada cara yang lebih efisien itu untuk pemasangannya. Jadi menurut saya selama kuliah tuh perlu banget yang adanya survei ke lapangan gitu, ngelihat gimana sih cara orang ngebangun di lapangan itu. Jadi kita bukan hanya bicara tentang teori aja gitu. Karena saya pun selama kuliah itu kan emang sambil kerja juga. Jadi bisa ngelihat secara langsung, bisa ngobrol langsung sama tukang, sama mandor. Jadi ilmu-ilmu di lapangan itu bisa kita dapat penerapannya. Ketika lulus pun saya langsung terjun. Jadi udah nggak terlalu bingung banget gitu. Kadang kan ada sampai terakhir juga ada alumni yang itu masih nanya-nanya kan, karena mereka bingung gitu ketika mereka di kampus mereka nggak dapetin nih kayak gini, misalkan kayak pembagian fee untuk gambar atau bagaimana sih cara kita memberikan harga terhadap apa yang kita buat gitu. Itu banyak banget yang masih bingung gitu. Sampai yang baru lulus pun mereka bilang saya nggak tahu nih bang cara ngitungnya kayak gimana, ngasih penawarannya kayak gimana. Mereka juga masih bingung. Pun cara menghitung RAB pun mereka masih ada yang bingung gitu. Jadi penekanannya terhadap suatu perhitungan itu perlu banget yang berkaitan langsung dengan lapangan. Lalu kayak masalah visual gitu, berkaitan sama gambar. Pembuatan gambar itu kan selama ini kita juga udah diajarkan kan di kampus pembuatan gambar, tapi yang selama ini kita buat itu rata-rata adalah itu gambar yang kita tahu pada umumnya gitu, masih ibaratnya hanya pemberian gambaran dasar gitu. Tapi ketika di lapangan banyak hal yang perlu kita perhatikan, kayak misalnya kita pakai dinding nih 15 gitu. Ternyata di lapangan itu kita bisa ngepres dinding sampai di 13 cm. Pengurangan ukuran itu aja itu berpengaruh terhadap besaran ruang. Jadi kan kayak kita mau buat ruang nih yang dari tanah yang sempit, tapi kita bisa pakai ruangan itu dengan lebih luas. Ya udah kita bisa mengecilkan ukuran dindingnya, karena di zaman sekarang kalau kita bicara bata itu kan 11 cm, tapi kalau hebel itu bisa ketemu sampai yang di 7 cm gitu. Sekarang di utamanya adalah konstruksi di strukturnya, tapi kita bisa mengecilkan di ukuran dindingnya.
Nah itu lumayan mengurangi space-nya. Kalau kita bicara udah tanah yang sempit, kita mau mendapatkan ruangan di sisa area yang sempit gitu. Nah kita bisa memperkecil yang itu. Jadi hal-hal kayak gitu pun perlu kita perhatikan, dan cara membaca gambar pun itu mungkin mahasiswa perlu ditekankan lagi bagaimana cara membaca gambar, karena saya beberapa kali menemukan orang yang mereka masih bingung nih cara ngebaca gambar tuh seperti apa gitu. Bahkan kayak peletakan dena atau ketinggian lantai pun itu kan kadang masih ada yang miss di situ gitu. Lalu istilah-istilah dalam suatu bangunan, misalkan topian atau dak ataupun kanopi, itu beberapa mahasiswa itu masih nggak tahu gitu. Bahkan ada pada saat itu adik kelas saya pun yang masih nggak tahu, bang ini namanya apa gitu. Kayaknya yang seperti itu emang kita ketemunya kebanyakan di lapangan. Kalau selama kuliah materi-materi kayak gitu tuh nggak ada gitu. Saya nggak nemuin materi-materi yang diimprove yang ada di lapangan. Oke. Terus kemudian satu yang mungkin perlu juga adalah kalau menurut saya realisasi dari apa yang kita dapat di kampus. Kan saya juga pernah ikut penelitian kan di kampus juga. Nah itu juga kayak waktu sama Pak Hafa ikut juga untuk mendesain gitu. Nah tadi Oksa bilang juga kayaknya perlu untuk mahasiswa itu dilibatkan dalam pembangunan. Kalau misalkan selama ini tuh kebanyakan dilibatkan untuk kayak desainnya, gambarnya. Nah mungkin kalau misalkan ada kesempatan untuk melakukan pembangunan, itu mahasiswa dilibatkan langsung untuk melakukan pengawasan. Tapi pengawasan dalam arti untuk melihat pembangunan itu secara real. Jadi bukan cuman bayang-bayang mereka aja, mereka gambar nih seperti ini gitu. Kita bicara tentang bangunan, nggak ada yang terbangun gitu. Jadi selama mereka kuliah, karya mereka hanyalah sebuah gambar. Tuh, jadi menurut saya perlu ada sesuatu yang direalisasikan mungkin dari beberapa mahasiswa kita bisa libatkan biar pengetahuan mereka tentang di lapangan tuh lebih dapat gitu. Jadi nggak ibaratnya sama tukang pun mereka juga nggak gampang untuk dibohongin apa-apa, karena emang saya akuin banyak tukang juga yang bisa mengelabui si pengawas gitu ketika emang si pengawasnya nggak paham gitu. Itu banyak banget kejadian di lapangan kayak gitu. Walaupun memang terkadang ada orang yang berpikir kita sebagai seorang arsitek kita fokus aja di bentuk atau di konsep, banyak yang nggak memperdulikan seperti konstruksinya atau penggunaan besinya. Faktanya di lapangan itu kita banyak dibohongin kalau kita nggak tahu. Tapi kalau kita tahu kita bisa ngecek, oh ini pakai besi berapa sih, oh ini harusnya pembentukannya seperti apa sih gitu. Tapi ternyata di lapangan itu bisa di markup, atau kayak misalkan borongan nih, kita ternyata si mandornya juga malah mainin harga gitu. Nah itu yang kita antisipasi dari pengetahuan tuh. Kita punya pengalaman nih sebelum kita lulus gitu, kita udah ketemu hal-hal seperti itu. Jadi ketika udah terjun langsung, kita udah nggak kaget ngeliat yang kayak gitu, bisa diantisipasi. Berarti butuh pengalaman lapangan real terhadap sesuatu yang katakan pernah didesain secara berkelompok gitu. Iya. Kayaknya butuh itu juga ya. Betul. Kita ya sama Mungkin KKP-nya harus berkesinambungan kan? Berkesinambungan. Sama desainnya dia, misalnya desainnya dia bangunan apa, KKP-nya dia harus mungkin berbagi juga sama dengan bangunan dia, supaya dia bisa tahu linear ya, jadi ya. oh jadinya begini nih kalau gue bangun, akhirnya harusnya begini, larinya begini kesini. Iya. Dari situ kan bisa dilihat tuh nanti apa yang mereka buat bener nggak sini, bisa diterapkan nggak sini kayak gitu. Ya walaupun memang kalau kita bicara tentang bangunan tinggi atau bentang lebar, untuk sekelas mahasiswa membuat itu masih cukup jauh. Jadi kita bicara tentang sesuatu hal yang kecil kayak rumah satu lantai aja, itu kan berarti kita udah bicara dari fondasi hingga atap gitu. Nah itu aja kita bisa memastikan kalau kita ngeliat langsung. Karena memang dari masa saya kuliah pun itu teman-teman banyak yang nggak tahu kuda-kuda tuh realnya seperti apa sih. Jadi banyak mereka yang padahal mereka punya kuda-kuda di rumahnya, tapi mereka nggak tahu kuda-kuda itu seperti apa. Jadi sambungannya seperti apa mereka juga nggak tahu gitu. Kan kalian terjun ke lapangan, kita aja kadang kebobolan. Betul. Iya juga nggak tahu. Kan Sampo Putri. Nah jadi yang kayak gitu emang perlu kayak studi lapangan, melihat langsung pembangunan itu perlu banget sih kalau menurut saya. Ya, mungkin kalau menurut saya cukup itu aja. Gitu ya. Iya. Oke. Terima kasih masukannya.
terakhir dari Fauzan. Wah, penutup nih goalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Muhammad Fauzan dari Arsitektur 2014. Sekarang bekerja di PT BRS. Belum rancang sejahtera itu masuk ke BRI Group. Masuk ke BRI Group, bergerak di bidang jasa konsultan perencana, manajemen konstruksi dan konsultan pengawas. Dia konsultan, tiga-tiganya. Hanya konsultan gitu. Untuk dari saya sih, karena saya bergerak di bidang manajemen konstruksi ya, yang perlu ditambahkan mungkin di kurikulum itu standar-standar Bu. Jadi standar-standar seperti standar-standar aturan daerah, standar-standar aturan kota. Itu kadang-kadang kita kita nggak dapat di kuliah. Ya, cuman kadang-kadang di setiap daerah hampir berbeda Bu. Kayak misalnya kalau misalnya kita bangun di daerah Tangerang, contoh simpelnya aja air tanah, kita nggak perlu ngurus izin. Tapi kalau misalnya di beberapa daerah kota kita mesti ngurusin SIPA. Air tanah aja ternyata ngurus ya. Harus izin SIPA. Serat Taunya kan kalau di rumah mah ngebor aja. Ngebor aja. Ya. Tapi begitu masuk di urban bikin bangunan 4 lantai ternyata air tanah itu harus dibayar. izin, iya. Harus izin, ada pajaknya dan itu harus ada terus ada ke bulanannya. ke kanan kiri depan belakang itu harus ada 15%. Ada aturan-aturan seperti itu yang harus mungkin mahasiswa harus tahu kalau misalnya dia mau terjun ke dunia konsultan juga, karena kan dari tadi mungkin banyak yang di dunia kontraktor. Ya. Terus kemudian kayak standar-standar tes itu misalnya kayak tes beton, tes tekan, terus tes rendam. Kalau untuk pembangunan dak itu kita kan nggak dapet tuh. Dan kita tahu misalnya bangun dak, padahal di bangun dak itu kita ada waterproofing, ada banyak lapisannya supaya dak itu jadi. Nah, sepanjang pembangunan itu kan juga banyak tesnya. Tes rendam 2 kali, terus tes betonnya, ketahanannya gitu Bu. Terus untuk ini sih Bu, untuk menambah materi tentang manajemen konstruksi mungkin ya, karena kan kalau setahu saya yang kita dapat itu manajemen konstruksi hanya 2 SKS, sedangkan untuk bidang manajemen konstruksi Pak Karyo Iya, Menpro. Salah kan Mas Menpro mungkin. setahu saya kan hanya 2 SKS, sedangkan untuk bidangnya arsitek sendiri kan bukan hanya drafter, kontraktor, tapi ada MK juga di situ, yang dimana kita di MK itu butuh standar, butuh peraturan, jadi harus banyak tahu kayak yang tadi Farhan bilang, supaya kita nggak dikelabuin sama si tukang, karena kadang-kadang banyak colong-colongan di proyek itu. Terus ya intinya sih dari saya standarisasi mungkin banyak yang harus diketahui. Terus kemudian ada apa sih ini Bu, untuk standar-standar bekerja, siap bekerja gitu, mahasiswa siap bekerja. Kalau tadi kan entrepreneur, kalau ini untuk standar mahasiswa bekerja, karena kan kadang-kadang di persyaratan itu kita butuh kurva S, butuh bisa baca kurva S, bisa bikin BQ, bisa kurva S, BQ, terus bikin RAB, hitung volume, CCO. Karena kalau di kampus sendiri kan kita nggak dapet Bu. Untuk soft skill yang lain sih saya kira cukup, baca gambar alhamdulillah sampai sekarang bisa, maksudnya tercakup semua lah untuk baca gambar. Walaupun mungkin kadang-kadang ada standarisasi dari setiap rencana yang berbeda, yang tetap kita harus tanyakan ini gambar apa, karena kan kita gambar, orang lain gambar beda pasti. Mungkin dari saya itu ya sih Bu penutupnya, untuk sama yang tadi Bu itu linearnya itu supaya di lapangan KKP sama PA-nya dia gitu kan. Jadi dia tahu implementasinya, kalau saya bikin begini hasilnya akan jadinya harusnya seperti ini, yang ini nggak bisa ditaruh misalnya, yang ini bisa, yang ini nggak bisa. Kalau mau ditarik kesimpulan ya, kemarin kan kebetulan kita 2 hari yang lalu kita ketemu stakeholder ya. Stakeholder kan artinya mereka yang menggunakan alumni ini rasanya kayak apa sih gitu. Ternyata sama loh keluhannya dengan keluhan masukannya dengan kalian sama. Kalau mereka kemarin fokus yang paling fatal adalah
komunikasinya. Karena mereka kan emang kayak artinya gini, dia mau pakai nih, misalkan bayar arsitek junior lah katakan ya, tapi mungkin di sana bagus tapi ngomongnya susah, mempresentasikannya susah. Itu bagi mereka itu salah satu hal yang fatal gitu ya. Ternyata dari kalian juga sama ya, masukannya tadi kurang lebih contoh mereka itu yang utama. Sama kemarin mereka fokusnya cuma 2 ya, satu lagi material. Ternyata sama, makanya itu bilang punya sama banget ya ternyata ya, karena dia sama-sama terjun di dunia arsitek ya. Mereka juga bilang mahasiswa-mahasiswa itu rata-rata kekurangan lulusannya gitu ya, rata-rata kekurangan itu pengetahuan materialnya kurang. Nah, terus kalau kemarin sempat ada satu yang memberikan masukan mungkin gitu, karena mereka ibaratnya kan hanya pengguna alumni ya, mereka menyatakan bahwa mungkin kurang kali ya pengalaman ke lapangannya. Ternyata kalau kalian kan benar-benar ngerasain ya, kuliah di sini lulus kerja, ternyata sama banget masukannya. Hampir semua loh tadi bilang sama, kayaknya kurangnya itu di lapangannya gitu loh. Mungkin secara teori mau dikasih sebanyak apapun gitu, tapi kalau nggak ngerasain langsung ngelihat di lapangan yang sederhana deh, tadi cuman pasang apa gitu, ternyata ya feelingnya beda ya gitu loh. Jadi kayaknya ini emang masukan buat kami ya, bahwa ternyata selama ini apa sih istilah praktek lapangannya kurang, baik dalam segi tadi dalam bentuk maket, kemudian apakah dalam bentuk dipaksa ikut sayembara supaya ngerasain real ngedesain, atau ngelihat aja gitu loh ke lapangan gitu, bener-bener apa yang kamu desain tuh terbangun gitu kan. Kayaknya itu memang jadi masukan kami yang luar biasa ya, seperti itu. Oke, mungkin ini juga sudah sore ya, kita juga sudah lama banget ya dari tadi siang sampai sore segini, mungkin cukup menyita waktu kalian juga ya. Seharusnya hari Sabtu istirahat di rumah bersama keluarga ya, tapi masih kita paksa, dan alhamdulillah ternyata masih cinta semua, alma maternya masih meluangkan waktu ya. Nah kalau gitu, karena ini juga waktu sudah sore, mungkin kita akhiri ya acara kita hari ini supaya kalian masih bisa istirahat di rumah, tidak terlalu malam sampai rumahnya ya. Ibu mewakili dari seluruh dosen yang ada di Arsitek Budi Luhur, mohon maaf mungkin tidak bisa semuanya hadir, diwakilkan oleh kami berempat, mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan waktu kalian hari ini. Semoga masukan kalian bermanfaat, pengembangan adik-adiknya, kemudian kalian juga tetap sukses dalam bekerja, kemudian masih cinta dengan alma mater seperti hari ini. Mudah-mudahan adik-adiknya bisa sama suksesnya dengan kalian. Amin. Terima kasih. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Salam Budi Luhur.